Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammadku, nabiku. Muhammad, rasulku. Muhammad, idolaku. Muhammad, pencerahku. Muhammad, penunjuk jalanku. Muhammad, pemberi jalan terang dalam gulita. Nur, kau adalah cahaya, wahai Nabi yang mulia. Kau yang mengarahkan umat manusia agar berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Tuhan. Muhammadku, nabiku. Kau yang telah mengajarkan seluruh akhlak mulia tentang kejujuran, tentang amanah, tentang kecerdasan, tentang kesabaran, tentang syukur pada Tuhan. Muhammadku, nabiku. Kau telah mengarahkan kami, mengarahkan agar kami senantiasa dekat kepada Allah, senantiasa berjalan di atas kebenaran. Muhammadku, nabiku. Kau demikian peduli terhadap umatmu. Kau demikian empati dan simpati pada umatmu. Harisun alaihim bil mu'minina raufur rahim. Kasih dan sayangmu terungkap dalam sabda-sabdamu. Ummati, ummati. Umatku, umatku. Kau tidak ingin ada di antara umatmu yang terjerembab dalam kegelapan, dalam gulita. Kau ajarkan cinta pada mereka. Kau ajarkan kasih pada mereka. Karena kau memang diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kau juga mengatakan bahwa kau bukanlah nabi yang tukang laknat, tukang caci maki, dan tukang bully. Aku tidak diutus menjadi orang-orang yang la'an, yang fahish, mutafahish. Sabdamu pada saat itu bersama sahabat-sahabat. Kau ajarkan pada Aisyah radhiyallahu anha, wahai nabiku sallallahu alaihi wasallam, agar lidah istrimu itu senantiasa lembut, santun dan sopan pada siapa saja. Alaiki birrif, sabdamu saat itu. Wa iyyaki wal unf wal fuhsh. Dan jauhilah olehmu kata-kata kasar dan kata-kata nyelekit yang menyakitkan. Kau bersabda pula dalam sabdamu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan keindahan dan pesona akhlak. Kau juga bersabda pada hadismu yang lain, pada sabdamu yang lain, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai orang yang mengarahkan umat manusia pada jalan yang benar. Benarlah sabda firman Tuhan yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum
yatlu alaihim ayatihi wa zakihim wa yu'allimuhumul kitabul hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kau diutus oleh Tuhanmu untuk tazkiyah, membersihkan jiwa umatmu, membersihkan jiwa umat manusia, membersihkan jalan agar orang-orang tidak tersandung dalam keburukan-keburukan penyakit hati. Tazkiyah yang merupakan sarana agar orang tidak melakukan kejahatan, semua kejahatan, kejahatan ekonomi, kejahatan politik, kejahatan budaya, kejahatan peradaban, dan kejahatan-kejahatan lain yang mengganggu kebaikan kemanusiaan, yang mencemari peradaban. Yu'allimuhumul kitab, kau diutus oleh Tuhanmu untuk menjadikan orang-orang cerdas, bisa membaca situasi, bisa membaca keadaan, bisa membaca suasana, termasuk bisa membaca tulisan dan membuat bacaan-bacaan. Muhammadku, nabiku, kau adalah al-habib, kau adalah al-habib, kau yang dicinta, kau adalah al-mahbub, kau juga yang dicinta. Umatmu sungguh-sungguh sangat mencintaimu. Umatmu sungguh-sungguh mengidolakan engkau, karena kau hidup tanpa celah, pribadimu tanpa cedera. Seluruh perjalanan sejarahmu adalah emas yang patut dijadikan sebagai teladan oleh seluruh umat manusia. Benarlah firman Tuhanmu tentang dirimu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah betul-betul ada, benar-benar ada dalam diri Rasul, fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh suri teladan yang indah dan mempesona. Tapi bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang senantiasa mengharap ridha Allah, mengharap maghfirah Allah, mengharap ampunan Allah, mengharap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, agar dirinya dituntun pada jalan ke surga menuju hadiratnya yang mulia. Liman kana yarjullah al-yawmal akhir, dan juga hari akhirat. Orientasinya bukan orientasi dunia, orientasinya bukan orientasi harta dan kekayaan, bukan pula orientasi jabatan dan kedudukan. Orang-orang yang mencintaimu adalah orang-orang yang tahu bahwa kau tidak mencintai semua. Kau tidak mencintai itu semua. Kau tidak mencintai kedudukan, kau tidak mencintai harta, kau tidak mencintai jabatan, kau tidak mencinta dan mengharap penghormatan, karena kau telah menjadi terhormat karena kehormatan yang ada dalam dirimu. Bukan kau menuntut penghormatan dari orang lain. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Berzikir kepada Allah, mengingat keagungannya, mengingat kebesarannya, mengingat maghfirahnya, mengingat ampunannya, mengingat kesantunan Allah Subhanahu wa taala, mengingat kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Wahai nabiku, idolaku Muhammad, sang pedagang jujur, sang politik ulung, panglima perang yang tiada tanding, yang senantiasa mengedepankan jiwa kemanusiaan. Nabiku, idolaku, kau ada kepala keluarga yang senantiasa mengayomi keluargamu, mengayomi anak-anakmu, mengayomi cucu-cucumu. Kau pernah berkata kepada sahabat-sahabatmu, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara engkau adalah orang yang senantiasa berlaku baik pada keluarganya. Dan ketahuilah sabdamu bahwa akulah orang yang paling baik terhadap keluargaku.
Muhammadku, nabiku, idolaku. Seluruh cinta yang ada pada hambamu, pada hamba ini, pada umatmu ini, pada hamba Allah ini, ingin tercurah kepadamu. Karena kau pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sampai pada puncak iman seseorang, dan itu kau katakan kepada sahabatmu Umar Khattab radhiyallahu anhu, sampai dia itu, sabdamu, mencintai aku lebih daripada kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh umat manusia secara keseluruhan. Muhammadku, nabiku, aku rindu wajah teduhmu, wajah yang senantiasa dhahakan bersam, yang senantiasa tertawa dan tersenyum, yang senantiasa menghibur sahabat-sahabatnya dengan optimisme dan anti pesimisme. Kau mengatakan bahwa dirimu menyukai at-tafaul dan tidak suka pada tasya'um. Cinta suka pada optimisme dan tidak suka pada pesimisme. Kau juga mengatakan bahwa untuk melakukan sesuatu, umatmu diperintahkan untuk mencari yang tertinggi, yang top, bukan yang rendah-rendah. Ma'aliyal umur, bukan safasifuha. Orang yang tertinggi, bukan bagian yang rendah-rendah. Muhammadku, idolaku, kau telah memompa semangat umatmu untuk senantiasa bekerja dan bekerja. Kau nyatakan sesungguhnya orang-orang yang pemalas adalah orang yang tidak disuka. Bahkan kau sangat mengkhawatirkan itu menimpa umatmu. Kau bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling aku takutkan pada umatku adalah adanya seseorang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan berangan serta berkhayal tiada kira. Kau mengajarkan kepada kami, umatmu, wahai nabiku, wahai idolaku, agar jujur pada Tuhan yang Maha Kuasa, agar jujur pada dirinya sendiri, agar jujur pada seluruh orang ada di sekitarnya. Idolaku, nabiku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa pada hari ini aku kembali merindu. Di maulidmu ada rindu yang tidak tertahan untuk melihat wajah, untuk melihat walau dalam mimpi. Karena setan tidak bisa menyerupaimu saat seorang bermimpi tentang dirimu. Kau adalah nabi, idola anak-anak yatim. Karena kau bersabda bahwa anak yatim, orang-orang yang memelihara anak yatim akan bersama engkau di surga. Ana bukafil yatim fil jannah. Aku akan bersama dengan orang-orang yang menanggung anak yatim di surga. Muhammadku, nabiku, idolaku, kau telah ajarkan segala kebaikan kepada kami. Kau telah tunjukkan jalan terang itu. Seluruh lini kehidupan seakan tidak ada ruang kecuali ada di lini-lini itu kebaikan yang telah pernah kau ajarkan, kau tuntunkan pada umat manusia. Kau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idolaku, kau betul-betul berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang tanpa celah. Tuhan berfirman tentang dirimu, wa innaka la'ala khuluqin adzim.
Dan sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul ada pada puncak keagungan akhlak, pada puncak kebaikan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maka sungguh sangat membanggakan kami menjadi pengikutmu, karena kau dicinta oleh umatmu, bukan basa-basi. Kau dicinta setulus hati, wahai nabiku, rasulku, idolaku, pembimbingku, penunjuk jalanku. Kau adalah simbol penyatu umat ini. Kau senantiasa mengajarkan agar umatmu bersatu. Tapi sayang, wahai junjunganku, tapi sayang, wahai idolaku, umatmu pada saat ini sering bercakar-cakaran, sering beradu hantem, sering celah-mencela, sering kritik-mengkritik pada hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak diperlukan, yang mungkin membuatmu menangis tatkala kau melihat kondisi umatmu pada saat ini. Sungguh benarlah tatkala engkau meminta tiga permintaan yang duanya dikabulkan oleh Tuhan, tapi perselisihan antar umatmu tidak dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Roh yang kau tanamkan agar tidak ada percekcokan di antara umatmu, ternyata serapannya tidak terlalu dalam. Ayat-ayat tentang innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum seakan menjadi ayat yang tidak aktif untuk mampu menyatukan, untuk bisa menyatukan umatmu yang saat ini berada dalam kecerai-beraian. Demikian pula wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada dalam kitab suci Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi realita dan kenyataan di lapangan tidak menunjukkan itu, yang sering membuat kami ini sedih dan langsa tatkala melihat percekcokan, pertengkaran yang ada di tengah-tengah umat. Para ulama bercekcok tentang mazhab-mazhab, bercekcok tentang hal-hal furu yang sebenarnya mematikan persatuan, membunuh kesatuan, membunuh persatuan, mengubur kesatuan kita. Mereka bangga tatkala mereka dianggap berilmu, karena mungkin mencaci maki, merendahkan saudara-saudaranya sendiri dengan menampilkan kitab-kitab, dengan menampilkan buku-buku, dengan bangga dia melecehkan orang lain, melecehkan saudaranya sendiri, melecehkan ulama yang lain, dengan bangga dan tertawa-tertawa, dengan senyuman kemenangan. Roh bahwa kau mengajarkan kepada kami persatuan itu sesuatu yang sangat mutlak diperlukan agar kekuatan umat Islam tidak tercerai-berai. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya adalah laksana bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan, bukan saling melecehkan, bukan saling merendahkan, bukan saling pula membuli dan meminggirkan. Dan tidak ada bagi seorang muslim yang sebenarnya untuk berbangga-bangga dengan ilmu yang dimilikinya, berbangga-bangga dengan martabat yang didudukinya. Seorang muslim adalah seorang yang adillatun alal mu'minin, orang-orang yang merendah hati di hadapan orang-orang beriman lainnya, tapi dia tegas dan tidak minder berhadapan dengan orang-orang yang kafir, orang-orang tidak beriman kepadamu. Muhammadku, nabiku, idolaku, penunjuk jalanku, penerang jiwaku.
Terima kasih. Kau telah memberikan jalan kepada kami. Walaupun kami kadang-kala tidak mampu mengikutimu secara keseluruhan. Maafkan kami ya Rasulullah. Tatkala suatu saat nanti kami berjumpa di hadapan Tuhan, berikan permaafan kepada kami tatkala kami tidak mampu mentaatimu dalam cinta yang sejati, dalam cinta yang mempuncak. Walaupun kami tahu dan sering mendengar firman Tuhan kami. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku secara sempurna. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, sehingga Tuhan mencintai engkau semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Tapi nabiku, idolaku, rasulku, aku belum mampu melakukan itu semua. Maka maafkanlah kami yang tidak mampu merealisasi ayat-ayat indah itu dalam alam nyata, dalam realita. Kami mampu membaca tapi tidak mampu merealisasikan makna agung dari ayat-ayat Tuhan itu. Muhammadku, nabiku, idolaku, penerang jiwaku. Assalatu alaik, wassalamu alaik. Semoga salam dan salam terlimpah untukmu. Dan semoga salam dan salawat kami berlipat-lipat membuahkan berkah dan rahmat bagi kehidupan kami. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Salamun alaika ya Habiballah. Kau idolaku. Kau adalah cintaku. Kau adalah Rasulku yang kurindu dalam kalbu, yang terus mengalir dalam aliran nafasku, aliran darahku, yang ingin aku simpan dalam jantung dan hatiku. Muhammadku, idolaku. Kau rasulku, rasul yang memberikan makna hidup yang sempurna bagiku. Salamun alaik, wassalatan alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.